Oke, kita akan belajar satu topik yang dalam bahasa Inggris judulnya adalah Righteousness by Grace. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kebenaran diri oleh anugerah. Kebenaran diri oleh anugerah. Righteousness by Grace. Apa maksudnya? Kebenaran diri itu adalah satu status bahwa diri kita ini dianggap benar atau dinilai benar oleh Tuhan, ya. Memang ada kebenaran diri oleh diri kita sendiri, ya. Artinya kita punya standar pemikiran bahwa kita ini benar dalam pikiran kita, ya, di hadapan Tuhan. Tapi ada standar Tuhan, ya, God's righteousness, standar Tuhan tentang kebenaran diri kita, tentang status kita di hadapan Dia. Kalau kita baca dalam Alkitab bahasa Indonesia, maka kata yang diterjemahkan sebagai kebenaran itu sebenarnya dalam bahasa aslinya itu tidak selalu sama, ya. Dalam bahasa Inggris saja itu diterjemahkan beda, ya. Yang pertama itu adalah truth, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebenaran. Yang kedua adalah righteousness, dalam Alkitab LAI diterjemahkan sebagai kebenaran. Tetapi sebenarnya lebih tepat itu kebenaran diri, ya, karena kalau truth itu kebenaran, seperti contohnya di Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, ya, firman-Mu adalah truth. Tetapi kalau di Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Dalam bahasa Inggrisnya itu righteousness, bukan truth. Ya, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya Roma 14 ayat 17 itu mungkin kalau diterjemahkan bisa seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran diri. Ya, righteousness. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa kata kebenaran di Alkitab bahasa Indonesia itu dalam bahasa Inggris ada yang diterjemahkan sebagai truth, tetapi di bagian lain ada diterjemahkan sebagai righteousness. Truth itu adalah kebenaran, misalnya firman Tuhan adalah kebenaran. Tapi kalau righteousness itu adalah kondisi di hadapan Tuhan yang dianggap sebagai benar atau dibenarkan atau status sebagai orang benar. Ini merupakan hal yang sangat penting, karena ketika kita tidak memenuhi standar Tuhan, maka di hadapan Tuhan itu kita itu tidak benar, ya. Status kita itu bukan sebagai orang benar, walaupun kita melakukan hal-hal yang kita kira itu menyebabkan kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, ya. Standar Tuhan itu berbeda dengan standar manusia. Kalau standar manusia, maka kita melakukan banyak hal untuk membuat kita itu diterima di hadapan Tuhan, untuk membuat kita itu dibenarkan di hadapan Tuhan. Alkitab mengajarkan di Perjanjian Baru, kita ini dibenarkan karena percaya kepada Yesus, bukan karena apapun yang kita kerjakan, ya. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu setelah kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus masuk dalam hati kita, ya. Dia tinggal dalam hati kita, dia mengerjakan di dalam diri kita ini kemauan, pekerjaan menurut kerelaannya, menurut rencananya. Itu yang dikatakan di Filipi 2 ayat 13. Sehingga kita berbuah, ya, ada buah yang dihasilkan karena Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita, ya. Jadi ini hal yang mendasar yang perlu kita pahami. Manusia sendiri dari sejak awal memang berusaha untuk menjadi benar diri atau menjadi benar di hadapan Tuhan. Ada buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, namanya E.W. Kenyon, ya, atau E.W. Kenyon. Dia mengatakan bahwa righteousness means the ability to stand in the presence of the Father God
without the sense of guilt or inferiority. Artinya kebenaran diri adalah kemampuan untuk berdiri di hadapan Allah Bapa tanpa ada rasa bersalah, ya, tanpa merasa tidak layak, ya, tidak ada tuduhan, no condemnation. Kita bisa berdiri sebagai orang yang kita tahu kita benar di hadapan Dia. Ya, itu yang dibilang benar diri atau righteousness. Di Perjanjian Lama ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa begitu mereka makan buah terlarang, maka dikatakan di Kejadian 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, ini usaha mereka untuk menutupi ketelanjangan mereka, menutupi ketidaklayakan mereka di hadapan Tuhan. Tetapi Kejadian 3 ayat 21 mengatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi artinya usaha manusia saat itu untuk menutupi ketelanjangannya, untuk menutupi ketidaklayakannya itu, untuk menjadi benar diri, ternyata tidak cukup di mata Tuhan. Sehingga Tuhan perlu membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk Adam dan Hawa pada saat itu, kemudian mengenakannya kepada mereka. Ya. Ini dari sejak awal sebenarnya sudah ditunjukkan bahwa usaha manusia untuk menjadi benar diri di hadapan Tuhan itu tidak cukup. Sehingga Tuhan perlu menunjukkan begini loh caranya. Dan Dia membuat pakaian dari kulit binatang. Artinya apa? Artinya ada korban. Ya. Lalu Tuhan sendiri yang mengenakannya kepada manusia. Dari sejak awal tuh ternyata memang kita ini nggak bisa ya berbuat apa-apa kalau bukan Tuhan yang melakukannya bagi kita. Ya, itu prinsip yang mendasar sekali ya. Di Yohanes 15 Perjanjian Baru juga mengatakan demikian. Di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di sini kita melihat ketika manusia berusaha untuk bisa menjadi benar diri di hadapan Tuhan, itu disebutkan dengan self-righteousness atau kebenaran diri sendiri, atau kebenaran yang diusahakan oleh manusia untuk bisa menjadi benar ya di hadapan Tuhan, menjadi tidak bersalah ya, tidak ada tuduhan, no condemnation ya. Nah, sementara God's righteousness adalah kebenaran diri menurut standar Tuhan, menurut standar Allah ya. Jadi sepanjang zaman ini manusia sadar atau tidak sadar ya, tidak sadar karena mungkin belum diberitahu atau belum mengerti, tapi kadang-kadang sudah sadar, sudah tahu, tapi masih berusaha dengan caranya sendiri untuk bisa menjadi benar di hadapan Tuhan. Jadi sepanjang zaman ini sering terjadi ya, kita ini tanpa sadar atau sadar berusaha untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Padahal itu tidak cukup. Ya. Kita perlukan kebenaran diri menurut standarnya Tuhan. Jadi God's righteousness vs self-righteousness. Kalau kita ingat di Perjanjian Lama juga ketika Adam dan Hawa itu bersetubuh lalu punya anak Kain dan Habel. Kain itu dikatakan menjadi petani dan dia mempersembahkan sebagian dari hasil tanah kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Habel menjadi gembala kambing domba dan mempersembahkan korban ya, mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Dan Habel yang diterima oleh Tuhan, karena memang itu yang Tuhan tunjukkan kepada Adam ketika dia membuat pakaian dari kulit binatang. Ya,
Itu menunjukkan bahwa apa yang kamu buat itu tidak cukup di hadapanku. Jadi Tuhan yang mengajarkan ya bagaimana memberikan persembahan ya seperti yang seharusnya. Di Filipi 3 ayat 9 ini Paulus juga mengatakan ya, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri ya, kebenaran diri ya, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran atau righteousness ya, yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dalam bahasa Inggrisnya jelas ya, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Ya, perlu iman untuk menerima kebenaran diri yang dari Tuhan. Ya, ini dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain ya. And to know that I belong to Him. Untuk mengetahui bahwa aku ini milik Dia. I could not make myself acceptable to God. Aku tidak bisa membuat diriku ini diterima oleh Tuhan by obeying the law of Moses, dengan cara mentaati hukum-hukum yang Musa berikan. God accepted me simply because of my faith in Christ. Tuhan itu menerimaku semata-mata karena imanku di dalam Kristus Yesus. Ini yang disebut kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, atau kebenaran diri yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan dengan cuma-cuma, yang didasarkan karena kepercayaan, ya, kepercayaan kepada Kristus, kepada Yesus. Jadi terima yang Tuhan berikan itu, sama seperti ketika Adam waktu dia dengan Hawa menyemat daun pohon ara, membuat cawat, itu nggak cukup, ya. Lalu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, Tuhan mengenakannya kepada mereka. Nah, bagian Adam dan Hawa adalah menerima itu, menerima pakaian yang Tuhan berikan itu. Ya. Tuhan mau tunjukkan apa yang kamu buat tuh nggak cukup. Ini loh, aku pakaikan kepada kamu. Waktu Adam menerima hal itu ada pilihan, mau terima atau enggak. Nah, sama juga keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Banyak usaha manusia melalui berbagai agama, bahkan termasuk Kristen juga. Ya, kalau tidak hati-hati, kita itu berpikir perbuatan baik kita, pelayanan kita yang membuat kita bisa diterima oleh Tuhan. Membuat kita itu menjadi benar diri di hadapan Tuhan. Nah, tidak seperti itu, ya. Tetapi kita ini diterima oleh Dia, ya, karena kita menerima apa yang Dia lakukan bagi kita, yaitu lewat Kristus, ya, lewat Yesus. Ketika Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang disebut kebenaran diri, dibenarkan di hadapan Tuhan karena percaya kepada Yesus. Tidak ada jalan lain. Untuk menerimanya atau menolaknya, pilihannya itu ada pada kita. Ya, sama seperti Adam waktu mau dikasih pakaian dari kulit binatang, pilihannya ada pada Adam, mau terima apa enggak. Nah, Yesus juga seperti itu. Kita mau terima apa enggak. Ya. Ini dalam ayat yang lain lagi ya. Kebenaran diri Allah atau kebenaran diri yang menurut standar dari Allah, dari Tuhan ya. Roma 3 ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ya. Jadi kebenaran diri dari Allah ini terjadi atau diterima karena iman di dalam Kristus Yesus. Kemudian ayat 26 dari Roma pasal 3, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi untuk menjadi orang yang dibenarkan statusnya di hadapan Tuhan, syaratnya cuma
percaya kepada Yesus, percaya kepada apa yang dia kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu menerimanya itu. Sesederhana itu ya. Tetapi karena begitu sederhana, sebagian orang mungkin menganggap, loh kok gampang banget ya. Ya memang tidak sulit ya, cuma putuskan percaya. Cuma memang setelah kita putuskan percaya, kita terima dia dalam hati kita, pembaruan itu terjadi dari dalam, dari roh kita yang lahir baru. Tubuh kita masih sama, ya mungkin sikap sifat kita untuk beberapa saat masih ada kelihatan sama, belum berubah. Karena itu butuh waktu. Ya, waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu dibenarkan. Kita menerima God's righteousness ya. Kita menerima sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan menurut standarnya Tuhan. Nah, itu yang disebut dalam satu istilah mengalami justification ya, mengalami pembenaran. Rohnya lahir baru. Tapi setelah itu kita akan mengalami proses yang disebut sanctification ya. Jiwa kita ini mengalami pengudusan dan itu berlangsung seumur hidup. Tetapi status menjadi orang benar itu kita peroleh ketika kita percaya kepada Yesus. Roma 3 ayat 26 ini ya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus, menerima keselamatan yang sudah dia kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, membuat kita itu menjadi orang benar atau orang yang dibenarkan. Bukan tidak pernah berbuat salah, tapi menjadi orang yang statusnya dibenarkan. Ada ayat yang terkenal di Yakobus 5 ayat 16b, bunyinya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Banyak orang berdoa, sangat banyak orang berdoa, tidak hanya dari agama Kristen misalnya, berbagai agama itu juga mereka berdoa, mereka menaikkan permohonan kepada Tuhan. Di kekristenan sendiri banyak sekali orang berdoa dan kadang-kadang orang minta didoakan. Sebagian datang ke pendeta atau hamba Tuhan yang mungkin mereka tahu ini orang yang dekat dengan Tuhan dan mereka minta didoakan. Tapi Alkitab berkata di Yakobus 5 ayat 16b ini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa yang sangat besar kuasanya itu bisa terjadi karena dua syarat. Yang pertama, doa itu dinaikkan oleh orang yang benar, orang yang benar diri di hadapan Tuhan, yang statusnya adalah orang yang sudah dibenarkan. Ya, itu syarat pertama. Baru syarat kedua, dengan yakin didoakan. Ya, jadi bila dengan yakin didoakan, baru kuasanya itu menjadi sangat besar. Jadi ketika kita ini datang dalam persekutuan dengan Tuhan, kita mendoakan sesuatu, dua hal ini perlu kita ingat. Yang pertama, status kita. Apakah kita yakin dan kita semakin yakin senantiasa hidup dengan kesadaran bahwa kita ini orang benar, orang yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Kita ini milik Tuhan, kita ini anak-anaknya. Kita panggil dia Aba Bapa, ya, nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ini harus semakin kuat dalam hidup kita. Kalau kita setiap datang dalam doa kita selalu bilang, Tuhan, ampuni saya orang yang berdosa, ampuni kesalahan saya tidak layak, layakkan saya Tuhan, jadikan aku layak di hadapan-Mu. Itu kita berkutat di situ, iman kita nggak akan bisa muncul ya. Kita tertuduh terus ya. Mari percaya firman Tuhan. Ketika sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita itu menjadi orang benar, dibenarkan. Surat Yohanes berkata bahkan orang yang lahir dari Allah ya tidak bisa berbuat dosa. Ini status ya, dibenarkan karena anugerah. Ya, dibenarkan di hadapan Tuhan, dinyatakan benar sebagai orang yang tidak bersalah, ya, orang benar karena anugerah. Ini harus semakin bertumbuh dalam hidup kita, ya. Amin.